Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai gold, up or down in the year of the ram, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah emas itu cenderung akan naik atau turun di tahun kambing ini. Oke, seperti Anda bisa melihat pada judulnya dari slide pertama ini, hari ini kita akan membahas gold dan terutama apakah gold itu cenderung akan naik atau turun pada tahun 4713 atau tahun kambing ini gitu. Nah, oleh orang Cina dipercayai bahwa kambing itu sebetulnya binatang yang menguntungkan atau auspicious katanya gitu. So, kita akan melihat bahwa ini memang akan terwujud tahun ini atau tidak. Nah, satu hal yang sudah pasti adalah bahwa bursa di China itu memang naik melonjak tahun ini, dan kita juga akan melihat apakah emas juga akan mengikutinya atau tidak. Tetapi menurut mereka memang tahun kambing adalah tahun yang bagus, tidak hanya untuk bursa tapi juga biasanya untuk logam mulia. Nah, pertanyaan ini juga sangat penting dan sering saya sudah mengajukan dalam beberapa presentasi sebelumnya juga. Sebetulnya, which kind of money do you trust? Jadi, uang apa yang Anda percayai sebagai investasi yang paling pantas dilakukan? Nah, kalau saya misalnya memilih secara pribadi, jelas-jelas saya akan memilih yang ini, emas. Karena untuk saya sendiri, emas adalah uang dan uang adalah emas, bukan paper assets seperti ini misalnya. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita melihat dari tahun ke tahun, kalau misalnya uang kertas itu kehilangan nilainya, kita tahu bersama. Kenapa demikian? Karena ada inflasi. Dan kalau kita juga misalnya membandingkan emas dengan uang kertas ini, kita tahu perbedaannya yang sangat mencolok adalah nilai intrinsiknya. Kalau misalnya ini nilai intrinsiknya sudah jelas, emas itu selalu akan merupakan emas dan selalu akan punya nilai tersendiri. Dan kemanapun kita membawanya di seluruh dunia, itu pasti akan dianggap bernilai aset ini. Tetapi kalau kita misalnya membicarakan uang kertas, kita tahu kan nilai intrinsiknya sebetulnya apa? Itu cuma kertas dengan tinta. Dan contohnya, misalnya kalau kita membawa rupiah, misalnya ke Amerika Serikat, kita bawa ke Eropa, apakah kira-kira akan diterima nggak kertas tersebutnya? Saya yakin tidak. Tetapi sebaliknya kalau kita membawa emas kemanapun juga, ke Amerika Serikat, ke Eropa, dan sebagainya, itu pasti punya nilainya untuk orang di situ. Nah, sekarang ini paling menggelitik menurut saya gitu, bahwa bank sentral yang notabene mencetak uang kertas, mereka belakangan ini memborong emas. Kita melihat misalnya pada grafik ini, bahwa pada 5 tahun terakhir ini, mereka merupakan net buyer. Artinya mereka lebih banyak beli daripada jual emas. Nah, sebelumnya dari tahun 2005 hingga 2009 kita melihat mereka net seller atau selalu lebih banyak menjual daripada membeli emasnya. Nah, oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa gold is money. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Bahwa bank sentral di seluruh dunia itu lebih banyak membeli daripada menjualnya, dan yang mempunyai banyak emas seperti misalnya Amerika Serikat dan juga banyak negara di Eropa, mereka mempertahankannya dan tidak menjualnya. Nah, saya juga ingat suatu percakapan di antara anggota Kongres Ron Paul yang menanyakan kepada Ben Bernanke, waktu itu juga beliau masih menjabat sebagai kepala Bank Sentral di Amerika Serikat. Nah, Ron Paul menanyakan kepada Ben Bernanke, dia mengatakan, is gold money? Apakah emas itu uang atau tidak? Nah, dia berpikir lama, Ben Bernanke, saya ingat betul itu, dan dia mengatakan, no, it's not. Tidak, itu bukan uang. Nah, dia menanyakan lebih lanjut, Ron Paul. Katanya, kalau begitu, kalau Anda tidak menganggap sebagai uang, kenapa Anda mempertahankan begitu banyak emas di cadangan devisa? Ya, pada saat ini misalnya Amerika itu punya 8.000 ton lebih emas. Nah, dia menjawabnya, ya itu sudah merupakan tradisi. Ya, kata Ron Paul, kalau demikian kenapa nggak berlian atau yang lain misalnya yang punya nilai juga? Which is right menurut saya gitu. Jadi,
Sebetulnya Ben Bernanke itu seorang hipokrit menurut saya, dan dia tidak berani mengakui bahwa gold is money. Kenapa demikian? Karena dia itu mencetak uang yang juga merupakan the world reserve currency, seperti kita tahu bersama US dollar ya pada saat ini gitu. Jadi menurut saya gold is money sangat jelas gitu, dan kita melihat pada tahun 2014 terbukti bahwa bank sentral membeli emas itu sebanyak 477 ton, yang merupakan paling banyak kedua selama 50 terakhir ini. Yang paling besar itu terjadi pada tahun 2012. Nah, siapa sih yang memborong emas itu? Nah, kalau kita melihat pada grafik ini jelas terpampang, ada negara-negara di sini yang paling banyak membeli emas itu tentunya negara-negara di Asia dan juga Timur Tengah yang dipimpin oleh Rusia. Kita melihat misalnya Rusia adalah pembeli yang paling besar dengan 173 ton. Nah, kenapa bank sentral sebetulnya membeli begitu banyak emas? Mereka mengatakan mereka ingin menguatkan dan mendiversifikasi aset-aset mereka, dan banyak di antara mereka juga ingin lebih banyak menjual dolar ya dan menggantikannya dengan emas. Nah, sekarang mungkin Anda akan terkejut mendengar bahwa mereka ingin mendiversifikasi aset mereka dan menjual banyak dolar. Sedangkan dolar begitu kuat belakangan ini. Tapi jangan lupa, semua currency itu pada akhirnya akan mengakhiri nasibnya secara tidak baik dengan menuju ke nilai intrinsiknya, yaitu 0. Tadi saya sudah mengatakan sebetulnya nilai intrinsiknya dari uang kertas itu tidak ada, itu hanya merupakan kertas sama tinta saja. Nah, kita melihat bahkan bahwa banyak bank sentral, seperti misalnya dalam contoh ini, Jerman yang sudah banyak memiliki emas itu, sekarang sudah mulai khawatir bahwa counterparty mereka yang memiliki emas mereka atau menaruh emas mereka, itu sebetulnya tidak memilikinya lagi. Seperti misalnya dalam contoh ini, bank sentral di Jerman mulai was-was bahwa emas mereka yang ditaruh di Fed, ya di bank sentral di Amerika Serikat itu sebetulnya tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena waktu mereka minta emas mereka kembali sebanyak 300 ton, the Fed bilang iya boleh saja sih, tapi harus memakan waktu 7 tahun. Sebetulnya itu bohong saja, karena kalau misalnya Anda mengisi 300 ton itu dalam 3 pesawat itu bisa langsung dikirimnya. Jadi saya juga mulai agak memikirkan bahwa sebetulnya emas itu yang diklaim oleh Amerika Serikat itu masih ada, sebetulnya sudah tidak ada dan sudah dilepas atau di leasing di pasar emas itu secara internasional. Nah, what do central banks know? Sebetulnya apa yang diketahui sama bank sentral? Nah, kata Richard Russell, almost every central bank is now buying gold along with China and Russia. Jadi sebetulnya yang paling memborong emas itu belakangan ini adalah China dan Rusia, itu sangat jelas. Tetapi apa sih yang diketahui sama mereka? Nah, mereka juga tahu seperti banyak orang lain bahwa akan ada perubahan dalam sistem moneter. Nah, sudah sering saya juga mengungkapkan dalam berbagai presentasi bahwa sistem moneter ini akan kolaps. Semua currencies atau semua mata uang utama di dunia ini akan menuju ke ajalnya dan akan hilang. Kenapa demikian? Karena mereka mencetak uang secara terus-menerus. Sebagai contohnya misalnya kita tahu bersama bahwa bank sentral di Jepang, di Amerika Serikat, di Inggris dan juga sekarang belakangan ini di Eropa itu mencetak uang terus untuk memacu perekonomian mereka, dan itu akan berjalan terus menurut saya karena utang mereka juga jangan lupa itu makin besar dari hari ke hari. Oleh karena itu juga Richard Russell menyimpulkan untuk mengamankan kekayaan kita sebaiknya, alangkah baiknya kita membeli silver and gold selama mereka masih murah dan selama juga perlu ditekankan selama masih ada. Karena jangan lupa suatu saat kalau misalnya aset-aset seperti ini melonjak di pasar internasionalnya, jangan-jangan stoknya udah tidak akan ada dan yang mempunyai juga tidak akan mau melepasnya. Jadi sekarang memang saatnya untuk memborong menurut saya dan mengakumulasi secara terus-menerus silver dan juga gold. Nah, jangan juga terkecoh oleh harga emas yang sebetulnya tidak kemana-mana dalam US dollar. Tetapi kita sebetulnya harus melihat juga dalam currency atau mata uang yang lain seperti apa.
Karena tadi juga saya mengatakan semua fiat currency terdepresiasi belakangan ini, termasuk juga US dollar. Walaupun dia kelihatan kuat, karena memang quantitative easing dihentikan untuk sementara waktu sama The Fed, dan juga ada pembicaraan bahwa suku bunga akan naik, yang saya sendiri tidak percaya dan sudah sering juga mengatakan suku bunga tidak akan naik tahun ini karena perekonomian akan menuju ke resesi, tapi itu cerita yang lain untuk lain kali mungkin. Tapi perhatikan, dolar juga tidak akan kuat selamanya dan juga akan melemah terhadap gold. Dan pada saat ini yang kita bicara sebetulnya dolar sudah kehilangan nilainya sebesar 98% terhadap emas itu dalam 100 tahun terakhir ini. Jadi ini buktinya bahwa sebetulnya emas itu pemenangnya dalam jangka panjangnya. Nah, kita melihat misalnya dalam currency yang lain, bukan US dollar. Misalnya dalam contoh ini kita melihat terhadap euro, emas dalam 6 bulan terakhir sudah meningkat 9% lebih. Dalam dolar memang turun, kita tadi mengatakan, tetapi dalam dolar memang naik. Kenapa demikian? Karena euro memang punya banyak masalah, seperti kita tahu ada masalah di Yunani, juga ada ekonomi yang menuju resesi setelah Rusia kena sanksi karena mereka banyak ekspor ke Rusia, dan juga ada masalah dengan euro sendiri yang kena quantitative easing belakangan ini, dan juga suku bunganya yang negatif. Nah, kalau kita misalnya melihat Japanese yen, kita tahu bersama ceritanya mirip ya, di mana suku bunganya sangat rendah, dan juga kita melihat quantitative easing yang digulirkan sama bank sentralnya banyak sekali. Oleh karena itu juga dalam Japanese yen, emas itu naik 7% lebih. Dan terakhirnya contohnya yang paling wah mungkin adalah Russian ruble yang melemah secara signifikan terhadap dolar. Kenapa? Karena memang kita tahu ada masalah geopolitik di mana mereka itu kena sanksi dari Amerika Serikat dan juga negara-negara di Eropa. Di mana setelah itu ruble melemah secara signifikan dan emas itu sebagai hedge yang selalu aman itu meningkat 60% lebih. Nah, lalu kita melihat juga, gold itu biasanya sangat-sangat bagus kalau kita punya real interest rate di dunia itu yang negatif. Nah, apa maksudnya dengan real interest rate? Real interest rate adalah suku bunga yang kita peroleh, misalnya dengan membeli government bonds, atau misalnya dengan menambahkan dana kita di deposito, dipangkas tingkat inflasi. Dan kalau kita melihat di banyak negara di dunia itu pada saat ini negatif. Kenapa? Karena kita melihat 50% atau 50% dari populasi dunia itu telah melihat kebijakan moneter yang mengarah ke easing, bukan mengetat tetapi memperlonggar monetary policy. Kita melihat juga sudah 24 negara tahun ini saja menurunkan suku bunga, dan juga banyak di antaranya sudah melakukan quantitative easing. Contoh yang paling terakhir adalah baru kemarin saja hari Rabu, Bank Sentral di Swedia memutuskan untuk menurunkan suku bunga ke minus juga 0,25, dan juga melakukan quantitative easing seperti begitu banyak bank sentral di dunia. Nah, ini yang paling menggagetkan sebetulnya untuk banyak orang adalah bahwa sebetulnya tingkat deposito itu di banyak negara seperti Swiss misalnya dan juga Denmark itu sudah negatif banyak sekali. Di Swiss dan Denmark sebetulnya kalau kita menanamkan uang di deposito, kita dikenakan denda sebetulnya sebesar 0,75%. Dan sebaliknya, ini saya baca ceritanya kemarin, ada orang Denmark, dia pinjam uang dari bank dan diberitahu sama banknya bahwa dia akan memperoleh bunga untuk meminjamkan uangnya. Jadi itu dunia sudah sebegitu gila boleh dikatakannya, bahwa kalau kita menanamkan uang di deposito, kita didenda, dan kalau kita pinjam uang, kita dikasih uang untuk meminjamnya. Dan juga kalau kita misalnya beli government bonds atau obligasi pemerintah di Jepang dan di Jerman, kita pun didenda untuk berinvestasinya di dalamnya. Jadi inilah kenyataan pada saat ini yang kita hadapinya. Ya, oleh karena itu juga sebetulnya opportunity cost atau cost untuk mempertahankan gold itu sangat-sangat rendah, bahkan negatif pada saat ini dibandingkan misalnya kita taruh di deposito atau kita beli obligasi pemerintah. Dulu kita selalu mikirkan,
mendingan kalau kita punya uang, kita taruh di deposito atau beli obligasi saja. Karena memang tingkat returnnya jauh lebih tinggi ketimbang misalnya emas yang tidak ada yield atau tidak ada suku bunga yang bisa diperolehnya gitu. Tetapi pada saat ini, di mana banyak suku bunga yang negatif dan juga obligasi pemerintah di luar negeri seperti misalnya Jerman dan Jepang itu yang negatif, itu sudah tidak cerita bahwa misalnya ada opportunity cost kalau kita investasi di gold pada saat ini. So, secara teknikal kalau kita melihat misalnya, apakah bear atau misalnya orang-orang yang masih bearish dan pikir bahwa emas itu akan turun masih melebihi jumlah bull pada saat ini atau tidak, kita melihat bersama dalam beberapa slide ke depannya. Nah, menurut saya pikir bahwa downturn di emas itu sudah selesai, dan kalau kita melihat misalnya titik 5 di sini, level terendahnya yang tercapai tahun kemarin di bulan November itu di 1131.85, saya rasa itu sudah titik terendahnya. Nah, setelah itu dia naik A, B, C dan membentuk wave A besar, lalu dia turun dalam 5 wave, di sini tertampang dengan jelasnya, membentuk B dibarengi oleh bullish divergence di momentum indikator di sini kemarin gitu setelah mencapai 1143.50 yang ingat masih di atas di sini 1131.85, dan setelah itu kemarin kita melihat setelah keputusan the Fed untuk mempertahankan suku bunga dan juga masih akan nunggu lebih lama untuk menaikkannya. Sekali lagi menurut saya dia tidak akan menaikkannya karena ekonomi akan melemah secara signifikan kuartal pertama dan kuartal kedua ini. Dia kembali naik. Nah, sekarang target pertama adalah moving average 20 hari di sekitar 1180 yang hampir tercapai juga tadi pagi, dan lebih lanjut kita melihat zona resistance di sini di sekitar 1200 sampai 1220. Jadi sekali lagi untuk saat ini saya rasa bahwa kita akan menuju ke wave C untuk sementara waktu, artinya dia akan naik dan kemungkinan naik di atas 1300. Tentunya itu akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depannya, seiring juga dengan dolar yang kemungkinan besar akan melemah dalam beberapa pekan bahkan bulan ke depannya. Nah, kalau kita melihat juga lebih pendek ini, kita melihat hourly chart untuk emas itu juga kita melihat wave B secara spesifik, turun wave 1, naik 2, turun 3, naik 4 dan turun 5, dan sekali lagi itu dibarengi juga di hourly chart dengan bullish divergence. Jadi ini menunjukkan bahwa kemungkinan untuk sementara waktu downtrend dalam jangka pendek untuk emas itu selesai dan kita selanjutnya akan kembali itu naik. Nah, ini juga saya sering menunjukkan COT report atau Commitment of Traders report yang menunjukkan the non-commercials and the commercials. Nah, sekali lagi perlu diingatkan bahwa commercials are always right dalam jangka menengah maupun panjangnya. Nah, kita melihat apa yang dilakukan sama non-commercials atau yang juga disebut hedge funds atau spekulator adalah bahwa mereka meningkatkan posisi jual mereka dari tanggal 3 hingga 10 Maretnya sebesar 40%. Oleh karena itu juga itu mungkin saatnya untuk memikirkan bahwa pasar emas itu akan kembali naiknya. Nah, ini juga kita melihat the commercials who are always right, the big bullion banks, mereka justru meningkatkan posisi beli kemarin itu. Jadi saya pikir ini juga mendukung bahwa pasar emas itu dalam jangka pendek maupun menengah itu akan naik dulu sebelum mengalami koreksi lagi. Nah, ini juga ada analis yang namanya Clive Mount, saya juga suka mengamatinya. Dia mengatakan apakah bahaya mengintai pasar emas? Saya rasa bahwa beliau itu mungkin terlalu optimis terhadap dolar karena dia mengatakan setelah memecahkan resistance yang sangat kuat di sekitar 90, dia mengatakan jangan-jangan target berikutnya adalah di 120 untuk dolar indeksnya. Saya rasa tidak akan secepat itu. Mungkin jangka panjang beberapa tahun ke depannya mungkin saja bisa ke sana, tetapi saya rasa cenderung dolar indeks sekarang setelah mencapai hanya di atas 100, dia cenderung akan kembali melemah ke sekitar 90 hingga 92,5 yang merupakan resistance yang sekarang akan berfungsi sebagai
supportnya ke depannya. Jadi saya sendiri tidak terlalu khawatir bahwa dolar indeks akan melonjak beberapa pekan ke depannya. Justru saya pikir sebaliknya dia akan melemah. Namun kita selalu mengingat bahwa apapun bisa terjadi di pasarnya. Kalau misalnya dolar indeks itu menuju ke target dalam jangka menengah ini, kira-kira apa yang bisa terjadi? Nah, ini suatu kemungkinan yang kita tetap perlu mempertimbangkan. Walaupun saya pikir downtrend yang sudah selesai untuk emas, saya tetap melihat kalau misalnya dolar itu melonjak dalam jangka pendek, jangan-jangan support yang ada di sekitar 1130 itu akan pecah dan kita justru akan menuju ke support berikutnya di sekitar 980 hingga 1050 atau bahkan dia bisa lebih jauh dan dia bisa menuju ke channel line di sini yang merupakan sebagai support di sekitar 850 sampai 900. Nah, ini juga perlu disampaikan, saya tidak mau menakuti investor di pasar emas itu. Menurut saya itu tidak akan terjadi jika misalnya low-nya bertahan di 1130, tetapi apabila misalnya supportnya itu pecah, memang ada kemungkinan bahwa pola ini akan terjadi. Jadi sebelumnya merupakan A, B, C. Saya pikir sebaliknya itu sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5 udah selesai dan dia akan naik kembali. But you never know, kita tidak pernah tahu dan perlu mempertimbangkan bahwa itu bisa terjadi. Nah, kenapa saya pikir pola bearish yang tadi tidak akan terjadi? Karena saya melihat ini sesuatu yang menarik, bahwa gold versus foreign currencies, jadi currencies yang lain selain US dollar itu, biasanya merupakan leading indicator. Artinya apa? Bahwa mereka selalu memberikan sinyal sebelum gold dalam US dollar. Kita melihat misalnya pada tahun 2001, gold dalam mata uang yang lain sudah mulai naik, sedangkan dalam dolar itu masih turun. Nah, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2008-2009 ketika memang kita tahu emas itu turun dari 1000 lebih ke sekitar 800. Nah, kita melihat bahwa pada saat itu dalam foreign currencies emas sudah mulai naik, sedangkan dalam US dollar masih turun. Nah, pada akhirnya juga seperti 2001, emas pada akhirnya naik. Setelah 2008-2009 juga emas pada akhirnya naik. Nah, sekarang kita melihat sejak Oktober 2014, emas juga dalam foreign currency sudah mulai naik, sementara dalam US dollar masih turun. Jadi saya pikir pada akhirnya hal yang sama akan terjadi seperti 2000, 2001 dan juga 2008-2009, di mana emas dalam US dollar pun pada akhirnya juga akan naik. Nah, kenapa demikian? Kita melihat aja dolar indeks itu terhadap currencies yang lain sudah naik 20 hingga 25%. Tetapi meskipun demikian, gold itu sendiri dalam US dollar masih relatif bertahan. Kita melihat bahkan itu awal tahunnya dia naik sampai 1300, memang turun lagi sampai 1140-an, tetapi itu relatif kecil penurunannya dibandingkan kenaikan yang dialami oleh US dollar. Karena itu juga saya pikir, saya cukup optimis bahwa tahun 2015 atau tahun kambing ini, emas akan kembali mengalami penguatan setelah turun 2013 28% dan 2014 juga masih turun sedikit di dalam US dollar. Tahun ini akan beda ceritanya dan akan kembali naik. Apalagi kalau nanti kelihatan bahwa The Fed ternyata hanya omong saja dan tidak akan menaikkan suku bunganya, itu akan merupakan sinyal untuk emas naik lebih lanjut. Ditambah lagi, saya pikir masih ada kemungkinan yang sangat besar tahun 2015, paling terakhir 2016, The Fed akan kembali melakukan quantitative easing atau QE4 yang belum banyak dibicarakan oleh pelaku pasar ini, tapi saya rasa peluangnya cukup besar itu. Nah, conclusion atau kesimpulan dari Richard Maybury, the publisher of US and World Early Warning Report, beliau mengatakan, dan saya sangat setuju dengan beliau, who knows what is coming? I don't know. I just know that if you have a lot of cash of any kind in any currency, you ought to be really nervous about it, and you ought to be into raw materials and precious metals, at least to some extent. Dalam bahasa Indonesia, if you have idle funds, kalau Anda misalnya punya banyak dana kosong,
dalam bentuk apapun juga, misalnya itu rupiah atau US dollar atau euros atau apapun juga, saya rasa Anda harus merasa gugup. Kenapa demikian? Karena kita melihat makin banyak negara itu punya suku bunga yang negatif, makin banyak negara juga melakukan quantitative easing atau pencetakan uang sebetulnya yang dilakukan. Nah, oleh karena itu juga banyak sekali currency atau mata uang itu akan terdepresiasi, terdevaluasi, dan mereka akan menghilangkan daya belinya dari uang itu sendiri. Oleh karena itu, kesimpulan adalah bahwa kita harus memiliki logam mulia, apakah itu misalnya perak atau emas, itu sama aja, supaya apa? Supaya kita bisa mempertahankan kekayaannya terhadap inflasi yang nanti pada akhirnya itu akan menerjang dunia menurut saya. Jadi untuk merangkum kembali, saya rasa bahwa probabilitas bahwa emas itu akan naik jauh lebih besar ketimbang emas itu akan turun. Kenapa demikian? Karena kita melihat meskipun misalnya dolar indeks atau dolar itu sendiri terhadap currency yang lain sudah naik di antara 20 hingga 25% selama 9 bulan terakhir ini, meskipun demikian emas itu masih relatif bertahan. Terus kedua, kita juga harus mengingat bahwa The Fed belakangan ini hanya bicara saja bahwa mereka akan menaikkan suku bunga. Tetapi saya rasa pada akhirnya mereka tidak akan mampu untuk menaikkannya. Kenapa demikian? Karena kita melihat ekonomi juga makin akan menuju ke resesi dan memaksa The Fed untuk mempertahankan suku bunga di tingkat yang sama. Lalu kita melihat juga bahwa utangnya itu di Amerika Serikat itu paling besar di dunia, sekarang sudah mencapai 18,2 triliun dan makin menuju ke 20 triliun US dollar ke depannya. Oleh karena itu juga mereka akan mempertimbangkan dengan seksama untuk menaikkan suku bunga, karena suku bunga naik, jumlah beban bunga juga akan naik dan akan makin membebani perekonomian Amerika Serikat. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di Valbree News berikutnya.